Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Anta, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang bullying. Sebelum kita memulai, sekarang saya sedang memakai Koko Kemco Melayu Style, produksi dari Bin Usman Muslim Wear Collection, yang mana ini kerahnya enak ya, nyaman, keras gitu. Jadi mudah untuk dicuci. Ini kancingnya juga premium ya, yang mana ini kancingnya untuk di sini beda, nggak nyampe ke bawah. Itu pembahasannya ada khusus dari produksi Bin Usman, Koko, Gamis, Kemco, Haiba, Al-Yamani. Lengkap ada di link di bawah deskripsi ya, ada perlengkapan. Kita lanjut lagi. Jadi pengertian bullying ini artinya itu bull itu dalam bahasa Inggris artinya berarti banteng ya. Secara etimologi, bullying berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. Nah, mungkin sahabat Anta yang menonton mungkin pernah dulunya, mungkin di saat duduk di bangku sekolah, mungkin merasakan itu apa yang namanya bullying dalam segi diejek ataupun digertak ya, dan lain sebagainya. Bisa bahas, bisa lanjut di komen ya, yang mau curhat juga dulunya seperti apa di bullyingnya. Mungkin kita akan akan kita ulik lagi nih, dan juga kita akan di video ini akan kita menyertai video-video korban bullying yang udah kita ambil ya. Dalam bahasa Indonesia, bullying disebut menyakat, yang artinya mengusik supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya ya. Sementara itu mengutip hasil ratas bullying Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), bullying juga dikenal sebagai penindasan. Di Indonesia banyak ya, bahkan yang baru-baru viral tuh, yang diundang sama Onardo, terus juga sempat ngobrol juga sama Raffi Ahmad ya, Faisal Hamudi, yang mana di sini dia ini, si anak ini mempunyai satu tangan satu kaki, jadi sebelahnya doang. Nah, sebelah sini nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi ini anak bakatnya luar biasa, punya cita-cita menjadi atlet perenang, main caturnya hebat, bahkan kalah dia main catur di podcastnya Onadio masalahnya ya, yang itu. Nah, di situ Faisal Hamudi ini mengatakan ternyata ini anak banyak dibully juga secara langsung, bahkan di sosmed pun banyak dibully ya. Untuk anak-anak zaman sekarang milenial seperti ini masih ada yang ngebully fisik gitu loh, body shaming, yang mana di situ ada netizen ngebully ini dengan cara seperti ini ke Faisal Hamudi ya, muka elit, kaki tangan sulit gitu loh ya. Itu mah yang bener-bener nggak ada etika banget ya, yang netizen seperti itu. Siapa sih yang pengen cacat keadaannya, maaf, siapa sih yang pengen keadaan difabel gitu loh ya, nggak ada. Itu kan sudah lahirnya seperti itu ya, yang mana udah berkat dukungan dari lingkungan, dari orang tua, dan bahkan kita yang sadar kita harus mendukung anak-anak yang punya difabel seperti itu, kekurangan ya. Apalagi Faisal Hamudi ini bakatnya luar biasa ya, bahkan kita yang normal juga nggak mampu ya bisa percaya seperti itu, positifnya, optimisnya gitu ya. Nah, itulah, bullying itu merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakitin, dan dilakukan secara terus menerus, continue gitu loh bullying ini. Bahkan bukan orang yang punya fisik lemah ataupun kondisi yang kurang, bahkan ya
public figure juga banyak yang menjadi korban bullying ataupun haters ya. Nggak lepas kita dari haters artis-artis juga. Bahkan sampai depresi, stres, bahkan ada yang bunuh diri, kill self. Yaitu salah satunya artis-artis Korea ya. Banyak yang bunuh diri gara-gara haters, gara-gara korban bullying, diejek ataupun itu ya. Menurut UNICEF, bullying bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bullying bisa terjadi secara langsung atau online. Nah, jadi secara online juga lebih banyak ya. Bullying online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, di Instagram, di Facebook, Twitter, ya macam-macam jenis bullying ini ya. Dari Kementerian PPA Perlindungan Perempuan Anak menyebut ada 6 kategori bullying, yaitu pertama kita langsung dari ini ya, kontak fisik, verbal, kontak verbal, perilaku nonverbal, ya perilaku nonverbal tidak langsung, tadi yang langsung cyberbullying yang kelima, yang keenam pelecehan seksual, ya. Nah, ini penyebab bullying menurut Ariesto yang dikutip dalam jurnal Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying Universitas Pajajaran. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain pertama keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Nah, buat orang tua dalam rumah tangga mungkin ya sering ada konflik ataupun cekcok, jangan sampai ribut di depan anak-anak kita. Nah, itu bahaya, mereka cepat mencontoh, menangkap. Jangan sampai anak kita yang jadi korban gitu ya, Bu, Pak. Yang kedua, sekolah. Pihak sekolah sering mengabaikan keberadaan bullying ini, tapi nggak semua sekolah ya, karena saya juga sebagai guru SMP, insya Allah di sekolah kami ini sangat kita telitikan, apalagi masalah bullying, insya Allah nggak ada di tempat kami, karena kami terus mengedukasikannya ya. Bullying ini berkembang pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Nah, ini jadi PR banget buat kita. Yang ketiga, faktor kelompok sebaya. Faktor lingkungan, faktor kelompok teman-teman. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadang-kala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Ya, dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Ya, kalau udah miskin ini udah ya, mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat naon gitu, apa aja ya, demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa ya. Nah, yang kelima, tayangan televisi dan media cetak ya. Tayangan televisi dan media cetak yang sering. Ini yang saya baca artikel ini mungkin untuk tahun-tahun udah ini ya, di bawah 2020 ini ya yang saya bahas. Tapi sampai sekarang pun masih ada ya sahabat, yang mana kita bisa lihat di video berikut ini. Wis.
Melo-melo aku waran. Oke, insya Allah di konten selanjutnya saya akan membahas dampak bullying terhadap kehidupan individu. Ya, dampak bullying terhadap kehidupan sosial, kehidupan akademik, ya. Dan juga nanti kita akan bahas ini gimana cara mengatasin bullying. Oke. Mudah-mudahan di tahun baru ini, di tahun 2023 ini tidak ada lagi ataupun berkurang kita didik anak-anak kita, lingkungan kita, dimulai dari kita sendiri. Yang mana insya Allah angka dari korban-korban bullying ini akan menurun pesat. Mudah-mudahan yang kita harapkan demikian. Yang kita harapkan generasi kita, Indonesia, anak-anak Indonesia menjadi generasi yang baik, generasi yang bertanggung jawab, yang amanah, yang jujur, yang harus kita cetak dari sekarang. Kita didik, kita beri edukasi yang baik, dimulai dari kita, ya. Mungkin itu saja sahabat Anta, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di komen, kritik sarannya, dan di share. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.